Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah di dalam renungan pagi GKI Palembang. Kiranya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya memberi tema renungan pagi kita, jangan salah pilih. Hidup ini penuh dengan pilihan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar pernyataan ini. Ya, memang benar, hidup ini penuh dengan pilihan. Kalau kita hitung semua pilihan yang pernah ada dan diperhadapkan kepada kita sejak lahir hingga hari ini, pasti banyak sekali, bukan? Tiada hari tanpa kita tidak memilih sesuatu. Bahkan sejak pertama kali kita membuka mata pagi ini, kita sudah langsung diperhadapkan dengan pilihan. Langsung bangun dan beraktivitas atau tidur lagi. Itu adalah pilihan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Dan sepanjang hari setelah itu akan ada banyak pilihan lainnya yang harus kita pilih. Bapak Ibu Saudara, pilihan yang kita ambil hari ini akan menentukan apa yang terjadi pada kita di masa yang akan datang. Misalnya, hari ini Bapak Ibu Saudara memilih untuk malas memakai masker dan tidak jaga jarak saat berada di pasar atau tempat umum lainnya, kemungkinan besar 7 atau 14 hari ke depan Bapak Ibu Saudara bisa menjadi pasien positif COVID-19. Jadi jangan salah pilih Bapak Ibu Saudara. Kalau kita salah pilih, bukan hanya kita yang terancam bahaya, tetapi orang-orang di sekitar kita juga terancam bahaya. Pilihan kita hari ini menentukan apa yang terjadi pada kita dan orang-orang di sekitar kita di masa depan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana pilihan Daud di masa sukar memengaruhi kehidupannya setelahnya. Saya akan membacakan Mazmur 18 pada beberapa bagian saja. Saya harap Bapak Ibu Saudara meluangkan waktu untuk membaca keseluruhan pasal ini dari ayat 1 hingga ayat yang ke-50 agar memahami keseluruhannya dengan lebih baik. Saya akan membaca beberapa bagian saja. Mazmur 18 ayat 18 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku, sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari beberapa ayat yang baru saya bacakan tadi, kita bisa memahami bahwa Daud pernah mengalami kesukaran yang amat menegangkan dan menyesakkan. Daud diperhadapkan dengan musuh yang gagah. Musuh-musuhnya ini membuat Daud harus hidup dalam pelarian, bersembunyi ke sana ke sini. Rasanya pastilah tidak tenang Bapak Ibu Saudara. Tiap hari dikejar-kejar oleh musuh.
Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Daud ini sangatlah melelahkan, menyesakkan dan membuat Daud menderita. Dalam keadaan yang seperti itu, Daud pasti berpikir keras bagaimana caranya agar dia bisa keluar dari kesusahannya itu. Bapak Ibu Saudara, keputusan apa yang Daud pilih untuk menyelesaikan permasalahannya yang rumit itu? Daud memilih untuk berseru dan berteriak minta tolong kepada Allah di ayat yang ke-7. Ini adalah pilihan yang sangat tepat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami kesusahan, kesukaran atau permasalahan hidup yang menyesakkan, berserulah dan berteriaklah minta tolong kepada Allah, seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Karena Dia adalah Allah yang selalu mendengar seruan kita. Berdoa kepada Dia, Dia tidak pernah mengabaikan kita. Tidak berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Daud selanjutnya memilih untuk menjadikan Tuhan sebagai sandarannya. Mungkin kita seringkali berseru dan berdoa kepada Tuhan ketika kita mengalami problema hidup, tetapi kita tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai sandaran kita. Kita hanya berkata kepada Tuhan melalui doa kita lewat mulut kita, tetapi tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Tidak seperti itu dengan Daud Bapak Ibu Saudara. Selain dia berdoa dan berseru kepada Tuhan, dia juga sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai sandarannya. Itu bisa kita baca di ayat 19. Dan selain itu Bapak Ibu Saudara, Daud juga memilih untuk tetap mengikuti jalan Tuhan. Dicatat di ayat 22. Dia memperhatikan hukum Tuhan, ayat 23. Dia berlaku tidak tercela di hadapan Tuhan dan menyadari setiap kesalahannya. Artinya dia hidup benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita seringkali sudah berdoa kepada Tuhan ketika kita mengalami kesusahan, tetapi kita tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukanlah pilihan yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Daud memilih untuk tetap mengikuti jalan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan ketika dia sedang mengalami kesusahan. Mungkin saat itu banyak pihak-pihak lain yang memberikan pilihan lain kepada Daud. Mungkin saja ada orang yang memberikan solusi agar Daud melakukan sesuatu untuk lepas dari masalahnya, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Daud tidak memilih cara yang salah, Bapak Ibu Saudara. Daud tetap berpegang teguh hidup benar di hadapan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan sebagai pilihannya. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada Daud ketika ia memilih untuk berseru dan berteriak minta tolong kepada Allah, ketika dia memilih untuk menjadikan Tuhan sebagai sandarannya, dan ketika dia memilih untuk tetap mengikuti jalan Tuhan di tengah kesukaran dan kesesakan hidupnya. Apa yang terjadi pada Daud? Ayat 18 mencatat, Tuhan melepaskan Daud dari musuh yang gagah dan dari orang-orang yang membenci dia. Ayat 20 dicatat, Tuhan menyelamatkan Daud. Ayat 25, Tuhan membuat pelita Daud bercahaya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam kesusahan pun Daud tetap bisa bercahaya, menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 30, Tuhan membuat Daud berani menghadapi gerombolan dan melompati tembok. Jadi ketika Daud diperhadapkan dengan musuh, dia berani bukan karena kuat dan gagahnya Daud, tetapi karena Tuhan yang membuat Daud itu menjadi berani, Bapak Ibu Saudara. Ayat 41, Tuhan membuat musuh-musuhnya yang gagah itu lari daripadanya. Ayat 44, Tuhan meluputkan Daud dari perbantahan rakyat dan mengangkatnya menjadi kepala atas bangsa-bangsa yang tidak dia kenal sekalipun. Ayat 46, Tuhan membuat orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi kepada Daud ketika dia memilih untuk
berseru dan berteriak minta tolong kepada Tuhan, ketika dia memilih untuk menjadikan Tuhan sebagai sandarannya, dan ketika dia memilih untuk tetap mengikuti jalan Tuhan di tengah kesukaran dan kesesakan hidupnya. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan yang kita lihat dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara, memang Tuhan yang dipilih oleh Daud itu luar biasa. Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan hanya hidup saja, tetapi dia hidup dan berkuasa. Itu yang luar biasa. Kalau kita hidup, tapi kita tidak berkuasa. Beda dengan Tuhan, dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, inilah yang akhirnya membuat Daud bisa sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan nyanyian syukur Daud di pasal ini saja sampai 50 ayat, Bapak Ibu Saudara. Panjang ya. Dan kalau kita membaca Mazmur ini keseluruhan, begitu banyak ucapan syukur yang dinyatakan oleh Daud. Kalau kita membuat kisah kehidupan Daud ini di dalam sebuah film, ini akan menjadi film yang happy ending, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan Saul yang kita tahu akhir hidupnya tragis, sad ending. Mengucap syukur, itulah yang akan dialami orang-orang yang tidak salah pilih. Daud memilih Tuhan saat dia mengalami kesusahan dan penderitaan dalam hidupnya. Daud memilih untuk berseru dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Daud memilih untuk menjadikan Tuhan sebagai sandarannya. Dan Daud memilih untuk tetap mengikuti jalan Tuhan di dalam menyelesaikan permasalahannya. Bapak Ibu Saudara, rindukah Anda mengalami hidup yang penuh dengan ucapan syukur dan bukan penyesalan? Saya yakin jawabannya pasti ya. Tidaklah menyenangkan ketika hidup kita penuh dengan penyesalan, bukan? Akan sungguh indah jika hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Seperti Daud, sehingga dia bahkan bisa menuliskan begitu banyak nyanyian-nyanyian ucapan syukur dalam Mazmur. Pilihlah Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini. Maka hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur, bukan penuh dengan penyesalan. Pilihlah untuk selalu berseru dan berteriak minta tolong kepada Tuhan yang memang dapat kita andalkan. Pilihlah untuk menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Pilihlah untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup ini. Jangan salah pilih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah kami, mampukanlah kami, beranikanlah kami untuk selalu memilih yang benar, untuk selalu memilih berseru kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan, untuk selalu memilih bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan untuk selalu memilih hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan dalam setiap permasalahan yang kami alami, dalam kami menyelesaikan setiap persoalan hidup yang rumit ini. Ya Roh Kudus, kami sungguh mohon pertolongan-Mu, karena dengan kekuatan kami tidak mampu melakukan itu semua. Berkaryalah ya Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami mau menjadi saksi-saksi Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Renungan pagi kita telah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.